Banget. Sahur. Aduh, Teiko. Teiko nggak sahur ya? Kita undang pemateri kalau udah banyak yang join kali ya, apa gimana? Ini aku kedengeran gak suaranya? Maksudnya ini kita undang pemateri kalau udah banyak yang join gitu apa gimana ya? Gimana Teh? Teh Nurah? Kita undang pemateri kalau udah banyak yang join kali ya? Beneran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah sehat. Suara saya putus-putus nggak ya, Kak? Enggak sih, enggak. Sekarang kedengeran. Oke. Masih ini sebentar saya cek suaranya dulu. Oke. Gitu ya? Kenapa? Keresek-keresek gitu apa ya? Masih kresek-kresek? Coba. Masih kresek-kresek nggak? Enggak. Udah Enggak. nggak? Oke. Gimana gitu, Mbak Ustazahnya? Boleh, boleh, boleh. Ustazah gimana lagi sibuk apa? Alhamdulillah sehat. Kakak gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi Kali pertama sibuk, ya. lagi sibuk puasa.
Ini dengan kakak siapa? Ira. Oke, kakak Ira. Ini aku kalau pakai Eh, kacamata kita betul banget tuh. Ya, kita mau mulai? kita mulai aja ya. Boleh, Jam. silakan. Boleh, silakan, silakan. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil haqqi wa dinasir wa ala alihi haqqa qadri. Yang saya hormati dan Bogor di Fatai Kabupaten Bogor dan di pemati pada Ustazah Korotayun yang udah mau ikut gabung. Tema hari ini karena ini berhubungan dengan mungkin sering di apa ya diidam-idamkan mungkin oleh belum menikah bahkan sudah mana kita kita jadi istri yang benar-benar ideal. Nah, sebelum kita mulai sebelumnya izinkan saya sedikit berikut ada materi pada ini. Kakak Ira suaranya putus-putus kata yang ada di ini. Iya, tapi suaranya agak putus-putus, Kakak. Tapi suara saya jelas enggak? Nah, sekarang udah jelas. Tadi agak putus-putus pas ngomong. Kadang ada suaranya, kadang nggak ada suaranya. Siap. Ya, nama Korotayun tempat tanggal 4 Juni 19. Ini riwayat pendidikannya di pengalaman kerja yang ingin saya sampaikan pada saat adalah beliau ini Ustaz ID dan terhadap Ponpes siswa. Kemudian pemateri tentang dan real sehat pernikah asrama etos di Wins. Ini sangat pas sekali hari ini gitu ya. Yang sininya saya akan Indonesia bahwa jadinya adalah yang sangat tertarik dengan dunia digital dan tertarik dengan isu dan film yang mereka tentang perdamaian Islam rahmatan lil alamin. Mungkin kita ada waktu 5 ya teh, mungkin setengah untuk teteh menjelaskan materi ini kita setengah jam. Teman-teman saling sharing. Dan sebelumnya buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan tulis di kolom chat. Ya. Selanjutnya saya serahkan Oke, terima kasih Kakak Ira. Saya mau menyapa pemirsa dulu dari mana semuanya ini. Ada lumayan sudah ada 7 yang bergabung sambil menemani ngabuburit atau bukber pertama kali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Suara saya putus-putus? Kakak Ira tolong dipastikan. Oh, jelas. Oke. Alhamdulillah. Oke. Jadi sebenarnya ini agak dadakan dari teman-teman Ferdaf Bogor, tapi nggak apa-apa. Mari kita lanjutkan aja. Semoga nanti beberapa sharing saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Terutama kaitannya ini tentang partnership, relasi apa tadi? Partnership, terus relasi ideal dalam Islam, gitu ya. Betul. Oke, kita mau kesini dulu. Kita tuh sering banget kalau ngomongin soal partnership atau apalagi yang jomblo-jomblo. Saya udah nggak jomblo nih Kak Ira.
Jadi saya bisa agak bisa ngomong. Kan kadang orang ngomong, ih ngomong-ngomong partnership tapi belum nikah. Itu kan nggak sesuai sama konteks, cuma teori aja gitu. Tapi mungkin nanti saya sambil sharing tentang pengalaman saya pribadi juga. Nah, kalau ngomongin soal partnership atau relasi ideal dalam Islam, khususnya soal apa namanya pernikahan, itu banyak sekali orang yang bias. Artinya bias itu hanya membayangkan yang enak-enak aja. Kalau misalnya sekarang nih, kan bentar lagi ada siapa tuh yang nikah drakor itu nggak tahu saya. Yuk. Oh iya, oke. Kelihatan nih Kakak Ira hatam. Nah, misalnya kalau pokoknya kalau orang itu ngelihat orang nikah itu pasti dibayangin enak-enak aja kan. Enak nih, udah nggak udah ada yang boncengin gitu kan. Kalau nggak enak nih nanti udah ada ayang kalau kata anak zaman sekarang. Ayang-ayangku gitu. Udah ada ayang gitu. Kalau nggak enak banget kalau udah nikah, nanti kalau kita lagi sedih ada tempat curhat, kalau misalnya kita lagi capek ada yang mijitin gitu. Yang dibayangin adalah enak-enak aja, padahal kita tahu kalau kita ngomongin soal nikah itu kompleks banget. Orang hanya ngelihat luarnya aja, apalagi sekarang sosial media, orang cuma bisa posting yang enak-enak aja, tapi realitanya itu berbanding terbalik dengan ekspektasi yang dibayangkan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Maka kalau misalnya teman-teman sudah memang berniat untuk melangsungkan atau memang sudah ya udah ini waktu yang tepat untuk menikah, ingat itu bukan karena teman-teman dikejar-kejar oleh orang-orang atau hanya untuk melampiaskan bahwa saya sudah nggak jomblo lagi gitu. Atau misalnya mau lebaran kan, biasanya orang kan pada nggak mau silaturahim karena ditanya kapan nih nyusul, kapan nih nikah gitu. Tapi dia lupa sejatinya dia belum pada fase siap untuk menikah. Sehingga kalau dia aja fase untuk siap menikah itu belum, untuk siap itu belum, gimana mau menciptakan relasi yang ideal? Sedangkan dia soal nanti itu nikah itu apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang suami itu apa, seorang istri itu apa, ada hal apa saja yang perlu diperhatikan, itu belum selesai, belum hatam. Jadi kayak anak TK yang kaget tiba-tiba masuk sekolah SD. Nah, ada banyak penyesuaian yang harus disesuaikan oleh orang-orang yang ingin menikah itu sendiri. Nah, kalau kita ngomongin nikah, kita pasti tentunya kembali kepada asas atau dasar utama dari pertujuan nikah, dari tujuan nikah. Ini ayatnya pasti sudah hafal, Kak Ira, aku yakin banget nih pasti sudah hafal, karena kan ini jadi ayat undangan. Kalau kita dapat undangan, kalau kita misalnya lagi di acara nikahan, pasti yang dibacakan adalah surat Ar-Rum ayat 21. Wa min a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya, iya, la'ala shawab. Kalau nanti boleh dikoreksi itu belakangnya saya agak ragu. Nah, tujuan utama di dalam pernikahan adalah sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Kenapa? Agar orang yang melaksanakan pernikahan itu sudah tenang ketika dia akan melangsungkan hubungan biologis yang pertama. Jadi dia sudah tenang, dia tidak lagi ketar-ketir, tidak lagi takut untuk berbuat zina. Dia juga kemudian sudah merasa tenang karena ada secara kebutuhan biologis itu sudah terpenuhi, karena kan memang di antara tujuan dari pernikahan selain sakinah adalah agar kita aghaddul basar wa ahsanul farj, agar kita lebih ghaddul basar dan menjaga kemaluan kita. Ini berlaku untuk semua, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Nah, yang tidak disadari, sakinah itu bukanlah final atau bukanlah akhir atau bukanlah selesai gitu. Kalau kita sudah menikah, maka kita dapat ketenangan, kita selesai. Enggak. Masih ada lagi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, kalau kita ngomongin makna mawaddah, makna rahmah itu kan panjang. Jadi sebenarnya mawaddah sama rahmah ini Kak Ira sama-sama artinya adalah kasih sayang. Hanya yang membedakan kalau wadah, mawaddah itu dia kasih sayang yang tercermin karena ada alasan. Contoh, kita suka sama seseorang, misalnya Kak Ira nih, Kak Ira seneng sama siapa gitu, misalnya sama artis. Seneng karena ganteng banget ya. Jadi empati kita itu berdasarkan dia ganteng, dia baik, ada alasan yang mengitarinya.
Sehingga kalau alasan itu hilang, maka bisa jadi cintanya juga hilang. Contoh, masih muda, masih cantik, masih ganteng. Tapi kalau udah tua, bisa nggak jadikan alasan cantik itu sebagai rasa cinta? Sudah nggak bisa. Kenapa? Karena sudah lekang oleh waktu. Dia sudah nggak cantik lagi. Yang awalnya dulu kencang kulitnya sudah keriput lagi. Yang awalnya dulu bergairah sudah tidak lagi, dan lain sebagainya. Nah, tataran mawaddah itu ada pada di situ. Kita senang karena dia pintar, kita senang karena dia akhlaknya bagus. Jadi ada alasan-alasan yang menjadikan kita kemudian sayang, cinta, dan alasan itu yang menjadikan kita kemudian hormat, yang menjadikan kemudian kita merasa mencintai, melindungi. Nah, tataran ini akan beralih kepada rahmah. Jadi ada namanya mawaddah dan ada namanya rahmah. Nah, kalau rahmah ini sudah beyond, sudah melampaui dari mawaddah. Rahmah ini lebih kepada sifat di atasnya empati. Orang sudah tidak lagi, lebih ringannya intinya dia nggak punya alasan. Mau dia sudah keriput, tapi yang dia lihat adalah rasa bentuk kasih sayang. Ini biasanya dipupuk oleh sifat-sifat atau keadaan-keadaan kenyamanan. Nah, kalau kayak kata Rizky Febian kan, bersamamu. Apa arti kenyamanan? Cinta, kesempurnaan cinta. Nah, kalau kita lihat dalam ayat tadi, wa min ayatin khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, banyak banget nih Kak Ira yang memahami litaskunu atau ketenangan ini didapat hanya oleh laki-laki. Karena kan domirnya hum, laki-laki. Jadi dengan menikah seorang laki-laki akan menjadi tenang. Ilaiha, gara-gara adanya istri-istri atau pendamping yang ada di mereka. Padahal sebenarnya banyak sekali di dalam Al-Quran, ternyata meskipun domirnya hum, sifatnya itu laki-laki, ditujukan kepada laki-laki, sebenarnya maknanya umum, yang mencakup laki-laki ataupun perempuan. Gitu. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Amanu ini domirnya pakai apa? Hum. Tapi sebenarnya perintah sholat ini khusus untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki sama perempuan. Maka lafadz litaskunu itu lebih idealnya difahami bahwa ketenangan itu juga bisa didapatkan oleh laki-laki, bisa juga didapatkan oleh perempuan. Jadi adanya kesalingan. Dan ini prinsip pertama yang harus dilakukan ketika seseorang ingin mencapai relasi ideal. Apa itu? Prinsip kesalingan. Litaskunu ilayya. Kan banyak tuh yang nerjemahin, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum, menciptakan laki-laki, an khalaqalakum min anfusikum, dari jiwanya laki-laki, azwaja, istri-istri. Bukan begitu. Padahal azwaja di sini adalah pasangan. Lebih idealnya dimaknai pasangan, sehingga litaskunu ilaiha, ketenangan ini tidak hanya didapatkan laki-laki dari perempuan, tapi juga perempuan dari laki-laki. Sehingga adanya prinsip kesalingan di dalam ayat ini. Karena kebanyakan dari kita memahaminya hanya laki-laki kepada perempuan, sehingga perempuan ini menjadi objek. Kalau kayak gitu nggak lagi ideal relasinya. Karena apa? Karena perempuan menjadi objek. Karena dia hanya memberikan ketenangan kepada pasangannya, yaitu suami, bukan dia mendapatkan kesenangan dari seorang laki-laki atau yang disebut dengan suami. Itu yang pertama. Relasinya kalau mau ideal harus relasi yang kesalingan sebagai mitra. Nah, nyambung kedua, bahwa di dalam ayat ini, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala. Kan ada dua lafaz tuh, khalaqa sama ja'ala. Dua-duanya maknanya sama. Sama-sama menjadikan. Apa yang bikin beda? Khalaqa itu artinya adalah penciptaan yang tidak ada awalnya. Artinya jodoh itu sudah ada di tangan Allah. Kita udah gak bisa nih minta, ya Allah jodohkan aku. Kan ada tuh di meme misalnya, ya Allah jodohkan aku sama si A. Kalau aku gak jenis sama A, jodohkan aku ya Allah. Kan ada kayak gitu. Maka jodohkanlah. Itu kan sering banget ya ada meme-meme kayak gitu ya Kak Ira. Nah, khalaqa itu sifatnya adalah paten. Dia pemberian dari Allah.
sehingga jodoh itu udah nggak bisa ditawar. Memang itu adalah jodoh. Jadi nggak ada istilah jodoh kita tertukar, jodoh kita sama tetangga, tertukar sama tetangga, sama saudara. Nggak ada. Karena dia sifatnya adalah paten dan sifatnya adalah takdir yang tidak bisa diubah. Nah, tapi kalau kita lihat lafadz menjadikan yang lain, waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Ja'ala itu adalah lafadz yang dia harus diawali oleh sesuatu. Jadi contoh seperti ada banyak sekali lafadz-lafadz ja'ala di dalam Al-Qur'an, wa ja'alal arda firasya was sama, misalnya kayak gitu. Dan Allah menjadikan bumi sebagai hamparan. Nah, ja'ala itu intinya dia ada penyebab. Ada sesuatu yang mendahulinya. Maka ketika seseorang ingin mendapatkan mawaddah dan juga rahmah, caranya adalah harus diupayakan. Melalui apa? Melalui prinsip kesalingan. Maka kalau mau dapat relasi ideal, harus ada prinsip kesalingan. Kesalingan itu gimana sih? Kesalingan itu adalah satu, saling memahami bahwa satu sama lain adalah subjek. Laki-laki harus menghormati perempuan, perempuan juga harus menghormati laki-laki, dan kemudian bisa memberikan ruang bagi masing-masing. Misalnya si perempuan ini aktif nih, kayak teman-teman di Fatayat, aktif organisasi, dia juga ikut rapat segala macam. Nah, maka tolong diakomodir keinginan yang seperti ini itu, saling memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kesalingannya dapat. Jadi kayak istilahnya kayak sandal. Kesalingan itu nggak mesti sama kan, harus sama-sama begini kan. Kalau kita jalan sandal sama itu kan jatuh. Tapi harus gantian. Kadang ada yang di depan, kadang ada yang di belakang, kadang ada yang di depan. Kan kesalingan itu belum tentu sama, setara tapi tidak sama. Paham ya? Setara tapi tidak sama. Sama-sama menghormati istri iya, menghormati suami juga iya, tapi ada saat dimana memang harus bergantian. Contoh, laki-lakinya udah pengen S3, si perempuannya juga pengen S2. Terus dia ngomong sama suaminya, saya mau ini mas, mau kuliah lagi gitu. Maka jangan sampai nih laki-lakinya bilang, nggak boleh kan, perempuan tuh di rumah aja, perempuan itu cukup ngurus anak aja. Loh, nah orang bikinnya bareng kok disuruhnya yang ngurus cuma istrinya aja. Maka itu tidak menjadi relasi yang ideal. Yang kedua, ayat yang sering digunakan sebagai ayat legitimasi bahwa laki-laki atau seorang suami itu bisa ngapain aja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ini sering banget dinukilkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin. Tapi kita lupa, lafadz qawwam 'ala di sana sebenarnya maknanya tidak hanya memimpin. Memimpin itu hanya satu dari sekian banyak makna. Bisa artinya mengayomi, bisa artinya menyayangi. Qawwam itu kan sebenarnya adalah menegakkan, atau dia konsisten untuk melakukan atau konsisten untuk berada melakukan kebaikan-kebaikan. Maka memimpin itu hanya salah satu sifat yang terdapat di dalam lafadz qawwam. Maka seharusnya seorang pemimpin itu tidak sewenang-wenang. Bagaimana pemimpin yang kita idamkan? Yang ngayomi, yang berbuat adil, memberi kasih sayang, pengertian, dan lain sebagainya. Ya kan? Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, banyak sekali ayat ini digunakan legitimasi, ya karena aku pemimpin, maka aku bisa ngapain aja. Kamu harus nurut sama aku. Bukan seperti itu. Kita harus lihat lagi ayat yang lain. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah perempuan-perempuan itu dengan cara yang benar. Jadi bagi laki-laki, bagi perempuan, peganglah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami kita itu memang adalah partner kita. Suami kita itu adalah pemimpin kita. Tapi ingat juga nih yang laki-laki, apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Karena dia adalah yang aku pimpin, maka kita harus menggaulinya dengan apa? Dengan baik, dengan kasih sayang. Maka nggak boleh kalau misalnya kita mukul, terus kemudian kita bilang bahwa karena dia adalah istri kita, kita bisa ngapain aja. Tentu nggak bisa seperti itu. Jadi tetap harus ada tadi saling kesalingan, dan kemudian saling pengertian,
Dan yang ketiga, ini juga yang jadi penting sekali, adalah bahwa kalau kita mau menjadikan relasi yang ideal, kita harus sadar bahwa pasangan kita itu adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Jangan pernah meleburkan identitasnya atau kepribadiannya untuk kita paksa masuk di dalam rumah tangga dan menjadi seperti bukan orang lain lagi. Jadi setiap dari pasangan, misalnya nih, ada laki-laki sama perempuan. Yang perempuan itu memang aktif di luar kayak tadi. Yang laki-laki juga aktif di luar. Maka salinglah bekerja sama untuk apa? Untuk saling mendapatkan haknya masing-masing. Yang perempuan pengen ngumpul sama teman-temannya, maka berilah kesempatan. Dia senang ngajar misalnya, berilah kesempatan kepada masing-masing. Begitu juga dengan yang laki-laki, yang perempuan. Yang laki-laki suka ngegame. Nah, biasanya begitu nih, ibu-ibu itu ngomel-ngomel karena pasangannya ngegame mulu. Nggak apa-apa, kasih. Misalnya pengen ngopi, pengen ngops-ngops, pengen kui-kui sama teman-temannya. Kasihlah kesempatan itu. Karena kan tadi setiap pribadi itu adalah punya karakternya, punya hobinya, punya keinginannya. Makanya kenapa healing untuk diri sendiri itu apa sih namanya? Bukan self reward, apa biasanya me time. Me time itu penting untuk setiap dari pasangan. Karena apa? Karena tadi kita juga harus menghargai apa yang menjadi kesukaan seorang suami. Si istri juga harus bisa mengerti kondisi atau situasi dari seorang suami tadi. Jadi kesalingan. Jadi prinsip kalau ingin ideal yang paling pertama adalah tadi kesalingan, menjadikan suami istri kita itu adalah mitra, bukan sebagai siapa majikan, siapa pembantu, siapa yang harus dilayani, tapi saling melayani. Nah, dan ini banyak sekali salah kaprah. Misalnya Nabi Muhammad itu, Kak Ira dan teman-teman semuanya, kalau teman-teman tahu di dalam hadis itu banyak sekali diceritakan, Nabi Muhammad itu juga ikut andil dalam urusan rumah tangga, ikut andil dalam urusan domestik. Contohnya dalam riwayat itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad tuh biasanya suka jahit baju beliau sendiri atau benerin sandal beliau sendiri yang copot. Bahkan ketika Sayyidah Aisyah ditanya sama seorang sahabat, Nabi Muhammad tuh kalau di rumah kayak gimana sih? Dijawab, ya Nabi Muhammad tuh ibadah, tapi kalau sudah di rumah ya beliau itu ikut membantu bersama kita semuanya. Beliau juga memberikan kehangatan, menjadi seorang suami yang baik, bercanda juga iya. Jadi jangan dibayangin kalau Nabi Muhammad itu di dalam rumah tangga itu serius terus gitu kan. Terus isinya Islam, dakwah terus. Enggak juga. Nabi Muhammad juga sering bercanda sama istri-istrinya. Nabi Muhammad juga sering bikin kejutan-kejutan romantis. Contoh yang paling sering dicontohkan adalah Nabi Muhammad itu terbiasa minum di bekas tempatnya Sayyidah Aisyah. Misalnya Sayyidah Aisyah ya minum. Sayyidah Aisyah minumnya di sebelah sini. Nabi Muhammad akan minum dari tempat yang sama di mana letak Sayyidah Aisyah itu minum. Itu romantis loh. Itu kayak gitu kan, kayak anak cek sekarang kan kayak gitu. Jadi tadi memang prinsip kesalingan itu sebenarnya cakupannya akan luas. Tentu saling pengertian, saling memahami, saling mengerti kebutuhan masing-masing. Apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang diingini, selain selain tentu tetap menjaga peran di dalam rumah tangga masing-masing. Misalnya laki-lakinya bekerja, istrinya di rumah, boleh. Kalau kita perempuan memutuskan untuk di rumah itu boleh. Tapi kalau misalnya dia juga ingin bekerja, maka sampaikanlah. Dan sebagai seorang suami juga harus memberi kesempatan itu kepada seorang perempuan. Sama halnya misalnya kalau laki-laki mau izin, aku mau kuliah di luar. Nah, maka bisa tuh dikomunikasikan, didiskusikan, dimusyawarahkan. Jadi untuk mencapai relasi yang ideal itu tentu butuh kewarasan, butuh kedewasaan, butuh pengertian, butuh saling memahami. Yalah Kak, ini mah gampang ngomongnya, prakteknya susah. Nah, justru disitulah seni dari berumah tangga tadi. Gitu. Jadi gimana Kak Ira? Sudah pengen nikah atau belum? Aduh. Berarti apa sih ketika orang
akan menikah. Kak Ira, sorry, suaranya itu nggak ada, Kak Ira itu. Boleh diulangi lagi nggak? Ini ada nggak? Ada. Kedengeran. Putus-putus. Kadang ada suaranya, kadang ada nggak ada. Gimana? Ya berarti kan orang nikah itu benar-benar harus apa ya, harus sudah Betul, harus siap. kadang kan ya Allah lelah pengen Itu nggak solusi. Jangan dibayangkan kalau menikah itu jadi nggak lelah. Tidak, semakin lelah. Kan ada orang, aduh lelah, udah deh nikah aja. Nikah itu bukan solusi. Kadang kan ada orang yang nikah itu jadi semua solusi. Ya salah sendiri, nggak nikah kan gitu kan. Makanya nikah dong, biar nanti ada yang nganterin. Makanya nikah dong. Kalau cowok biasanya ada yang nyuciin. Ya emang dikira istri itu pembantu, tukang laundry. Ya udah masakin aja lah. Emang dikira istri itu catering, ibu-ibu catering kan enggak. Kadang itu orang karena fantasinya sih, imajinasinya yang membayangkan kalau nikah itu ya tadi seneng-seneng, terus dengan menikah itu kehidupan jadi normal, kehidupan jadi bahagia. Enggak juga, cuman ngelihatnya aja di TV-TV aja, apa posting-posting dari selebgram aja yang kelihatannya enak aja gitu. gitu. Tapi kalau kayak bangsa Ya, ini yang paling susah, membangun kesadaran. Maka dari itu perlu belajar. Jadi kan orang nikah itu sama seperti kita. Belajar seumur hidup. Itu yang paling penting. Camkan prinsip bahwa menikah adalah belajar seumur hidup. Dan jangan pernah merasa bahwa dia itu sudah lebih baik dari sebelumnya. Ini makanya kenapa kalau pengen menciptakan relasi yang ideal, komunikasi itu harus bagus. Harus saling evaluasi antara suami sama istri. Dan ini biasanya saya lakukan karena kebetulan saya kan lagi LDM. Suami saya lagi di Jawa Timur dan saya lagi di Jabodetabek. Ada hal-hal yang miskomunikasi, ada hal-hal komunikasi aja yang terlewat itu pasti bikin masalah. Maka perlu dikomunikasikan. Nah, kesadaran itu dibentuk, kesadaran itu dilatih. Gak ada orang tiba-tiba sadar, gak ada orang tiba-tiba tahu bahwa dia itu salah. Maka butuh adanya komunikasi ataupun cara-cara agar dia sadar. Nah, pasangan juga gitu. Kayak kita nih, cewek-cewek ini kan kadang suka kode-kode kan. Masa nggak tahu aja sih kita kangen, bete deh. Nah, nggak bisa. Karena ternyata struktur otak laki-laki sama struktur otak perempuan itu berbeda. Tinggal ngomong aja, aku kangen. Jangan digituin, meskipun masih ada drama-drama yang lain. Ngomong. Nah, dengan begitu, kita bisa ungkapkan. Besok lagi tuh kalau marah jangan kayak gitu dong. Aku juga capek. Jadi, harus ada komunikasi yang baik, evaluasi di dalam kehidupan berumah tangga. Sebenarnya aku tuh nggak nyaman kalau kamu tuh marah-marah terus kayak gitu. Nah, disitulah nanti setiap orang itu pasti akan sadar apa yang dia lakukan ternyata tidak nyaman. Karena kadang ada orang yang pengen membahagiakan pasangannya, tapi pasangannya nggak ngerasa bahagia, tapi ngerasa kesel. Nah, kan kadang ada kayak gitu. Ada yang kayak gitu, dikasih surprise. Ya udah deh, aku nggak usah tidur. Pasangannya malah nggak suka dengan surprise itu karena menurut dia bukan ini yang aku mau. Lah dari mana kita tahu kalau itu bukan yang kita inginkan kalau tidak ngomong. Nah, maka kesadaran itu dibangun sambil kita terus minta sama Allah agar terus diberikan kekuatan, terus kesadaran, terus juga apa ya, fadl lah, biar kita itu juga bisa kuat atau bisa terus mendekatkan diri sama Allah dan terus menumbuhkan rasa cinta antara satu sama lain. Karena kan cinta itu tadi kembali lagi untuk sampai pada rohmah itu nggak mudah, ya kan? Nggak mudah karena banyak sekali orang yang ternyata cinta itu karena fisik, cinta itu karena lain sebagainya, maka minta bantuan Allah sebagai zat yang membolak-balikkan hati agar kita ditetapkan cinta kita kepada pasangan kita melalui Allah agar diridhoi sama Allah. Gitu Kak Ira. Berarti bukan jatuh cinta. Iya betul. masuk nih saja pertanyaan. Boleh. Apa tuh pertanyaannya?
Nah, ketika mereka mengira bahwa ini adalah jodohnya, sampai ada perceraian. Hmm. Jodohnya lah pasangnya perceraian. Itu Yang pertama dulu, kenapa ada perceraian? Asal kita tahu, saya baru kemarin ngaji bab perceraian, bab tolak. Jadi salah satu hikmah dari perceraian itu sebenarnya adalah mengakomodir sisi kemanusiaan. Nah, ini juga yang menjadi sorotan bahwa Islam itu adalah agama humanis, agama yang mengakomodir adanya kemanusiaan. Memang Allah itu sangat menganjurkan untuk menikah. Kan abghadullah apa itu? Abghadu indallahi at-talaq gitu. Hal yang paling dibenci Allah tapi diperbolehkan itu adalah perceraian. Jadi hikmah perceraian itu sebenarnya adalah karena karena Islam itu mengakomodir kemanusiaan. Memang pernikahan itu dianjurkan sebagai salah satu sunnah atau kita mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad. Tapi kita harus kembali lagi, kita tuh manusia nih, yang ternyata ketika menjalani rumah tangga ada hal-hal yang di luar nalar kita. Sehingga kemudian ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan cara prinsip kita. Bisa jadi dia memang tidak jodoh dengan kita, artinya bercerai, tapi dia bisa langgeng kakek nenek sama orang lain. Karena mungkin karakternya yang sama, sistem komunikasinya yang sama gitu. Kenapa ada perceraian? Karena perceraian itu mengakomodir sisi kemanusiaan tadi, bahwa agama atau Islam itu tidak menutup kemungkinan adanya perubahan hati tadi. Nah, bahwa cinta itu bisa luntur, bahwa rasa sayang kita bisa luntur. Tadi aja step mawaddah ke rahmah aja nggak gampang. Sakinah ke mawaddah ke rahmah aja nggak gampang. Mawaddah ke rahmah sampai orang kemudian punya empati sampai langgeng kakek nenek itu juga gak gampang. Gak hanya soal cinta, gak hanya soal, tapi bagaimana kita kemudian diteguhkan oleh Allah komitmennya yang kuat agar kita terus bisa bersama-sama sampai mau memisahkan, itu gak semuanya punya. Dan ternyata sisi itu diakomodir oleh agama kita dengan adanya apa? Dengan adanya perceraian. Jadi kalau misalnya kita sudah yakin, yakin karena orang belum nikah itu kan nggak tahu kan sisi buruk dan sisi baiknya. Kalau udah nikah baru kebuka semuanya. Dan ternyata ada prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan cara pandang kita dan akhirnya menjadikan itu perceraian, maka tidak apa-apa. Artinya memang ada zat yang membolak-balikan hati kita, yang menjadikan memang mungkin jodohnya sampai situ aja, nggak sampai kakek nenek gitu. Sehingga kenapa kok harus ada perceraian? Ya karena justru dengan adanya perceraian, hidup kita, makhluknya Allah itu jadi lebih tenang. Jadi dia lebih bisa menjadi lebih menghamba kepada Allah gitu. yang disebut berjodoh itu ketika memang jodoh, udah jodoh. Gimana putus-putus tahu Kak? Mohon maaf ya. Sorry. Kedengeran, cuman kalau lagi ngomong kadang tengah-tengahnya itu agak putus-putus. Jodoh itu nggak selalu sampai mati gitu ya, kalau nggak salah tadi. Coba aku Tapi kan sebenarnya dia udah nikah gitu. Ya disebut udah ikatan tali nikah gitu atau gitu. ya, jodoh itu ya sudah yang sudah ada ikatan pernikahan. Tapi memang itu ada yang sampai langgeng, artinya sampai kakek nenek, tapi ada juga yang cuma sampai berapa tahun, yang akhirnya bercerai. Itu tetap disebut dengan jodoh gitu. Artinya dia dipertemukan dengan pasangannya di dunia. Makanya kita berdoa agar pasangan kita juga, maksudnya pasangan kita di dunia juga pasangan kita di akhirat gitu. Tapi kan saya kalau kita mau nikah itu janjian calon suami gitu. Soalnya kan udah pegang gitu. Ya, itu buat janji
perjanjian pranikah ya. Jadi kayak perjanjian untuk bagaimana caranya agar dia tidak menepati. Sebenarnya kalau di dalam hukum negara, perjanjian itu cuma primary, apa ya namanya? Bukan namanya perjanjian pranikah sih, tapi perjanjian untuk urusan hak gonogini atau harta benda. Tapi kalau di dalam Islam sebenarnya ada yang mengatakan boleh, tapi ada yang juga yang mengatakan tidak boleh karena memang perjanjian pranikah itu eh, tidak sesuai gitu dengan apa yang ada di Islam. Tapi kalau memang kita mau sepakat, bisa untuk menjadikan apa namanya itu sebagai suatu ikatan agar sifatnya menjadi langgeng. Jadi boleh aja ditulis, aku nggak mau ya setelah nikah kita A, kita B. Lebih tepatnya mungkin komitmen antar satu sama lainnya. Dan itu juga yang saya lakukan sih sebenarnya dengan suami ketika dulu sebelum menikah. Jadi saya sampaikan keadaan saya kayak gimana. Kita harus LDM dulu, terus kemudian kedepannya soal keuangan kayak gimana, harus kayak gimana, siapa yang akan bayar A, siapa yang akan bayar B gitu. Itu juga menjadi bagian komunikasi yang perlu dibicarakan sebelum pernikahan. Kalau kita tidak mau, katakanlah kita tidak mau menyebut itu sebagai perjanjian pranikah, sebutlah itu sebagai komitmen atau sebagai kesepakatan bersama, bukan perjanjian pranikah, tapi kesepakatan bersama sebelum kita kemudian memutuskan untuk saling berumah tangga. Jadi disampaikan aja maunya kayak gimana, mau tinggal di mana, karena kalau kok ini tidak ada obrolan, kadang itu justru menjadi permasalahan yang serius. Misalnya, tahun ini kita mau lebaran di rumah siapa? Di rumah kamu apa di rumah aku? Itu aja bisa jadi perdebatan panjang. Maka perlu ada kesepakatan itu. Termasuk tadi kondisi, kayak saya misalnya. Saya pas nikah itu masih studi S2. Terus kemudian mau tidak mau saya harus kembali. Sehingga kita harus LDM. Dan itu sudah disepakati oleh dua keluarga besar. Karena memang mengingat kondisinya seperti itu. Gitu. Dan itu kita laksanakan. Gitu. Cuman lemahnya komitmen atau kesepakatan seperti ini itu tidak mengikat, ya kan? Tidak mengikat, hanya memang sifatnya adalah komitmen. Jadi butuh, contohnya misalnya, saya nggak mau di madu, nggak mau di poligami, selama saya masih bisa memberikan nafkah zahir batin dan juga masih bisa memberikan keturunan. Kalau itu tidak ada pada diri saya atau itu sudah udzur, maka baru boleh adanya poligami, misalnya seperti itu. Maka itu boleh, dan itu kalau memang mau secara negara bisa diikat gitu, bisa diikat. Tapi kalau secara agama tidak ada ikatan yang jelas. Sependek pengetahuan saya seperti itu. Mungkin nanti kalau ada pemahaman yang lain juga bisa jadi warna yang lain juga. Oh, iya, iya. Tapi ya Ustaz, kalau bisa pasangan yang bisa paham seperti itu mudah gitu kan. Cuman kan terjadi ya paham yang satu enggak gitu. Lagi stigma laki-laki yang udah berpikir perempuan yang harus ngikutin gitu loh, apapun yang diperintah ya siap gitu kan. Nah, ketika jadi seperti ini, misalnya suami melarang istri, ya istri tuh pengen melarang, kami melarang, kemudian ini eh, ikut suami do do di suami gitu. Sampai gitu kan, yang akhirnya apa yang dikut, tetapi hati dia merasa tersiksa. Hmm. Iya, sebaiknya dibicarakan sebenarnya. Kadang itu kita terpaku pada lafaz taat itu loh. Ketaatan kepada suami itu sifatnya mutlak. Padahal sebenarnya la ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq gitu. Jadi tidak ada ketaatan yang sifatnya mutlak. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah gitu, kepada Allah. Maka yang perlu dilakukan kalau memang kayak gitu adalah komunikasi dan diskusi, dan ini sering dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu selalu diskusi. Contohnya ketika Nabi Muhammad itu mau pergi perang dan kemudian disepakati bagaimana cara siapa yang akan ikut ketika Nabi Muhammad berperang mendampingi, itu didiskusikan terhadap para istri-istri Nabi. Sampai akhirnya diputuskan bahwa yang bisa mendampingi Nabi Muhammad adalah yang namanya tertulis di dalam apa itu bahasanya Qur'ah atau di dalam jedulan. Jadi mereka kayak bikin kocokan, ada nama-nama istri-istri Nabi,
Dan siapa yang kemudian keluar namanya, itulah yang mendampingi Nabi Muhammad untuk berperang gitu. Nah, ini perlu, diskusi itu perlu. Makanya kenapa perlu juga disadarkan atau dikomunikasikan bahwa eh, aku tuh punya keinginan A, punya keinginan B. Kalau memang apa namanya? Kalau memang disampaikan kepada suami dan kemudian suaminya juga mau mendengarkan gitu ya. Jadi sebenarnya tuh kuncinya juga ada pada suami bahwa kembali seorang istri itu, seorang suami itu bukan bukan majikan gitu yang semua-semua harus diturutin. Kita harus sadar dulu nih bahwa sebenarnya pernikahan itu adalah relasi setara tadi, bahwa pemimpin itu ya artinya pengayom, apa yang disampaikan aspirasi dari yang dipimpin itu harus didengarkan. Maka nggak ada sifatnya, nggak bisa kalau sifatnya mutlak lak harus dengerin. Ridho istri berada di ridho suami, iya, tetapi kemudian suami juga harus sadar diri kan, sadar bahwa posisinya atau apa yang dia lakukan itu ternyata tidak membawa madharat kepada seorang istri. Madharatnya tuh sesimpel kayak tadi, dia ngebatin. Akhirnya karena dia nggak di keinginannya tidak dikabulkan, dia terus numpuk numpuk numpuk, itu lama-lama jadi gunung es. Karena kan ada orang karena sudah menumpuk-numpuk kesal-kesal-kesalan, akhirnya dia kemudian melakukan hal yang tidak diinginkan gitu kan, entah itu dia minta cerai, entah itu dia pulang ke rumah orang tuanya, entah itu kabur dan lain sebagainya. Maka sebenarnya pondasi paling penting di dalam rumah tangga itu komunikasi, dan komunikasi itu bisa dilatih, bisa dicari kliknya, nyamannya kayak gimana, Samen tuh nyamannya kayak gimana, maunya kayak gimana, tolong dong aku juga diakomodir gitu, keinginanku untuk A, keinginanku untuk B, itu juga perlu digarisbawahi sebagai seorang suami. Nah, kalau kayak kayak ketemu yang kayak gitu, yang saklek gitu gimana Ustazah? Jangan cari yang kayak gitu kalau gitu. Maka perempuan juga harus bisa ngevaluasi nih. Calon-calon istri juga maksudnya apa namanya? Mengedukasi, atau misalnya sesimpel ikut yuk kelas pranikah gitu. Ikut yuk apa namanya? Materi tentang ini gitu. Jadi biar ada kepahaman antara satu dengan yang lain bahwa prinsip-prinsip di dalam rumah tangga apa saja yang perlu disampaikan atau yang dijalankan oleh seseorang gitu. Jadi sehingga tidak muncul dominasi kayak tadi, saklek, harus taat, harus ya nggak mau nggak mau harus nurut gitu. Padahal nurut di sini tuh sifatnya bukan mutlak. Kemutlakan ketaatan seorang hamba, baik laki-laki sama perempuan, baik sudah menikah atau tidak, mutlaknya itu hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Di luar Allah, suami itu masih bisa dinego. Kalaupun tidak setuju, masih bisa didiskusikan, masih bisa diobrolkan. Karena titah suami, sekalipun ridhonya istri ada di ridho suami, tapi beliau itu bukanlah Tuhan yang bisa melegitimasi apapun yang diinginkan. Gitu. Iya, iya. Udah dapat gini, kayaknya Kak Ira udah nyatet-nyatet. Oke, nanti aku punya kriteria suami yang A, suami yang B, suami yang C. Realita yang terjadi kan. Misalnya sebelum itu ini tapi setelah itu gitu. Maksudnya dia udah ini ya itu memang si istrinya sebenarnya mau, makanya kataku apakah ini perempuan itu yang susah ruang dianggap kayak perempuan mah ya hanya tidak ini apakah gitu. Iya, makanya jadi perempuan itu nggak mudah kan. Itu kayak iklan di televisi itu. Jadi perempuan tuh nggak mudah. Tetap harus tetap harus tangguh, ya. Tetap harus teguh pendirian, tapi di dalam juga lembut gitu. Artinya dia harus bisa main cantik nih. Kapan dia apa namanya? Kapan dia memang harus tegas terhadap dirinya, kapan dia juga harus tegas kepada pasangannya, tapi juga kapan dia juga harus tarik mundur gitu. Kapan dia juga harus membatasi sikap-sikapnya gitu. Memang apa namanya?
nggak mudah. Jadi perempuan itu nggak mudah dengan stigma yang ada, dengan keinginan yang dia miliki. Kadang tuh ada perempuan atau seorang istri yang sudah punya cita-cita yang tinggi, tapi karena tidak didukung oleh suaminya, keluarga juga tidak mendukung, belum lagi kena stigma masyarakat, nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi ngapain, ujungnya perempuan di rumah aja. Tapi nggak sadar bahwa mendidik anak itu juga butuh butuh pendidikan, butuh ilmu, butuh butuh bekal gitu. Dan orang yang sudah memiliki ilmu, sudah memiliki bekal, salah satunya dengan cara sekolah, bisa dengan cara kursus, bisa dengan cara apa aja, itu menjadikan seseorang jadi lebih kuat secara karakter, kemudian dia siap untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri gitu. Jadi stigma-stigma di masyarakat inilah yang sebenarnya perlu diluruskan juga, sambil kita sesekali membuktikan bahwa apa yang disampaikan stigma masyarakat itu nggak benar gitu. Itu tuh yang harus dilakukan. Susahnya perempuan itu juga di situ. Dia menanggung banyak beban kan. Satu sisi dia harus jadi seorang istri, satu sisi dia juga harus jadi seorang dirinya sendiri. Satu sisi yang lain, misalnya kalau dalam organisasi dia jadi pemimpin, dia juga harus mengorganisir apa yang dipimpin, berjalan segala macam. Maka apa namanya, harus kuat, harus juga punya pendirian yang kuat, punya karakter yang kuat, dan punya keinginan yang kuat. Jadi tidak mengikuti seperti arus yang ada. Tetap kita boleh ikutin, tapi jangan sampai ke bawah arus. Kita boleh ngikutin arus, tapi tidak ke bawah arus. Jadi kita tahu kapan kita berhenti, kapan kita harus lanjut, kapan kita harus mundur gitu. Mundur bukan berarti kalah kan? Kan untuk ngambil langkah yang lebih jauh dan melompat yang lebih jauh lagi gitu. Apakah dari tidak pahaman antara suami terus muncullah KDRT gitu nggak Ustazah? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kadang kalau kita ngomongin KDRT itu ada pada karakter. Karena dia terbiasa, ada banyak aspek sih sebenarnya. Sebenarnya kalau ini psikolog lebih cocok untuk mengutarakan. Tapi sebenarnya adanya KDRT di dalam rumah tangga itu banyak aspeknya. Salah satunya ya karena soal pemahaman si laki-laki iya, terus kemudian juga karakter laki-laki yang memang sudah eh, temperamen gitu, atau dia punya riwayat atau flashback atau apa ya, latar belakang yang buruk dalam keluarganya. Kadang dia melihat orang tuanya melakukan KDRT, atau dia tumbuh di lingkungan yang tidak pernah di lingkungan yang kurang kondusif, itu juga bisa menjadikan banyak-banyak menjadi salah satu sebabnya. Atau soal dominasi, bahwa karena dia laki-laki ya mau nggak mau uh, lebih banyak fisiknya dan segala macam, itu bisa jadi satu aspek ketidaksalahpahaman. Tapi biasanya harusnya kesalahpahaman itu tidak menjadikan orang gampang untuk ringan tangan dalam tanda kutip, sehingga tidak mudah untuk memukul dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali efek-efek yang bisa ditimbulkan sih soal KDRT. Tapi saya selalu percaya bahwa KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, kalau orang gampang mukul itu sebenarnya ada yang nggak salah, ada yang tidak beres dengan dirinya, ada yang salah dengan dirinya. Karena tidak mungkin Rasulullah aja nggak pernah mukul istrinya, Rasulullah aja ngajarin nggak pernah dilarang untuk berbuat kekerasan, kenapa umatnya seperti itu gitu. Jadi ada yang belum selesai dengan masa lalunya, dia belum selesai dengan PR dirinya, dia belum selesai dengan dirinya sendiri, bahwa dia itu ya nggak bisa kayak gitu. Intinya ada yang belum selesai dengan masa lalunya, sehingga itu bisa ke bawah. Dan kemudian persulutan, misalnya perdebatan, ada masalah yang tidak ada komunikasi yang buruk antara pasangan, itu pemicu sehingga kemudian seorang laki-laki itu bisa dengan mudah untuk atau bahkan seorang istri misalnya pun sebaliknya, itu kemudian muncullah kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Ini nggak hanya terjadi di laki-laki kepada perempuan sebenarnya, tapi perempuan kepada laki-laki juga ada gitu. Saking Wonder Woman-nya kan ya. Gitu Kakak Ira. Siap, banyak yang dipersiapkan benar-benar putuskan. Apalagi kan orang hari ini tuh kadang karena usia udah dewasa, misalnya obrolan orang-orang yang macam gitu. Nah, padahal belum sebenarnya
gitu. Betul, betul. Jadi kesadaran bahwa sudah waktunya menikah gitu. Maksudnya ya udah aku menikah, jangan pernah didasarkan pada hanya karena omongan orang, hanya karena dia ingin mendapatkan kesenangan, dan yang paling utama jangan jadikan menikah itu sebagai solusi dari segala masalah. Karena dengan menikah itu Anda menambah masalah dalam hidup Anda. Jadi nambah masalah. Kalau kata orang gini, bulan madu mah sehari doang, 1 bulan, 2 bulan, selebihnya adalah bulan madu mah 1 bulan, 2 bulan, selebihnya adalah bulan bawang, nangis terus, bingung, gimana cara penyelesaian masalahnya, kan karena orang itu terpaku pada euforia ini kan, euforia selebrasi pernikahan, sebar undangan, foto-foto, abis itu bulan madu kemana, posting sama suami, apalagi ini nanti buka bersama, buka sama ayang, ya itu kan jadi orang pengen gitu. Padahal tidak semudah yang dibayangkan, tidak sebahagia yang dibayangkan. Gitu. Ada banyak masalah-masalah ke depan yang lebih besar. Ya bayangin aja, teman-teman aja menyelesaikan diri sendiri kadang belum selesai. Sama orang tua kadang komunikasinya nggak bagus. Sama saudara-saudara, sama uak, sama Pak D, sama Pak Le, sama siapapun itu belum oke. Gimana ketambahan satu keluarga besar? Sama suami, beda latar belakang, beda suku, kalau memang nikahnya sama beda suku, beda bahasa, beda budaya, beda pendidikan, beda kultur keluarga. Nah, ini sering banget shock culture. Belum lagi nanti misalnya ternyata kebiasaannya itu A, beda banget sama kebiasaan kita yang B. Sesimpel misalnya, saya lebih prefer rumah itu selalu dibuka jendelanya. Ada pasangan yang pasangannya tuh nggak suka, sukanya ditutup aja. Sesimpel itu aja, itu bisa jadi masalah yang besar sebenarnya di dalam rumah tangga. Maka jangan dibayangkan bahwa nikah itu adalah enak, nikah itu bahagia, nikah itu solusi dari segala masalah. Tidak, 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 tidak. Jadi jangan pernah, maksudnya jangan memutuskan untuk menikah hanya karena tren, hanya karena usia, hanya karena usia mungkin bisa jadi pertimbangan, tapi bukan berarti kita kemudian bunuh diri lah. Ya udahlah sama siapa aja, ya udahlah siapa aja yang mau deh gitu kan. Itu jadi kayak kayak pasrah gitu ya. Jangan gitu juga gitu. Jadi jangan jangan karena tren, jangan karena kemudian usia, apalagi jangan karena kita ngerasa bahwa kita sudah kesepian dan butuh teman untuk hidup bersama gitu. Itu bukan solusi yang oke sih. Jadi menikahlah karena memang kita benar-benar sudah siap, kita tahu rentangan yang di depan itu apa, dan kita sudah sadar bahwa ya memang ini saatnya menikah dan saatnya untuk menuju kehidupan baru yang lebih challenging gitu. Iya sih. Karena mungkin banyak ekspektasi tadi, Betul, betul. ekspektasi kita yang akhirnya mungkin dengan ekspektasi kita sendiri. Betul, betul. Kadang orang ya itu karena banyaknya referensi soal ekspektasi bahagia, yang kita pun nggak bisa ngukur kebahagiaan kita. Kita bahagia kalau apa sih? Bener nggak sih dengan menikah itu kita bahagia? Bener nggak sih dengan menikah kita itu selesai solusinya? Nah, banyak yang tidak memahami hal itu. Ekspektasinya hanya ayang-ayangan aja gitu. Bisa malam minggu, halal gitu. Tapi beyond of that, jadi lebih dari itu, banyak hal yang perlu dipikirkan gitu. Nih, ini banyak sekali bagaimana atau prepare kan sebelum kita menikah gitu ya. Setelah nih teh kita perbincangan kita sore terakhir nih aku dari Ustazah Instagramnya ya aku juga kayaknya terus apa gitu. Jadi agak tips buat Kak atau misalnya Kak konsep ini suami istri. Iya. Mungkin sampai
Kenapa? Closing statement. Ya, tadi dengan tips Oke, kita relasi ideal suami istri. oke. Paling aku cuma pesan aja, sadari bahwa kita adalah pribadi yang kalau misalnya kita menikah, kita adalah pribadi yang bersatu dengan pribadi yang berbeda. Sehingga kita harus tahu bahwa keinginan kita atau keinginan suami itu juga perlu diakomodir dan jangan pernah menikah hanya karena ingin dianggap sama orang. Itu sih. Jadi menikahlah karena memang teman-teman sudah siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi di depan gitu. Dan jangan lupa bangun komunikasi yang baik, terus kemudian apa konsep-konsep konsep-konsep pernikahan artinya maunya apa sih itu perlu dikelirkan sebelum menikah. Termasuk soal mau tinggal di mana, teman-teman nanti ke depannya mau apa, itu perlu sekali untuk dikomunikasikan sehingga tidak ada sesuatu yang menjanggal, mengganjal ya, mengganjal antara satu sama lain. Seperti saya misalnya, saya sadar bahwa saya mau nggak mau tetap harus balik lagi dan suami sadar akan hal itu berkali-kali pun saya akan minta maaf, mohon maaf ya saya tinggal, itu suami pasti ngomong ya nggak apa-apa kan kita sudah sepakat dan insya Allah kita bisa sama-sama untuk menjalani. Jadi kesalingan untuk sama-sama saling tumbuh. Kalau kita itu nikah ya kita sama-sama belajar, nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah, itu yang paling penting. Jadi komunikasi itu yang paling 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 utama sebenarnya. Jadi carilah pasangan yang memang teman-teman itu satu nyaman, yang kedua sesuai dengan visi misi, artinya secara prinsip kehidupan sama, dan yang ketiga bisa diajak komunikasi dengan baik. Kan kadang ada orang yang memang komunikasinya udah buruk, udah nggak mau belajar, ya udahlah gitu. Itu agak susah untuk mencapai pasangan yang ideal gitu karena ya mau nggak mau tetap harus dikomunikasikan, tetap harus gimana caranya satu sama lain merasa nyaman dengan yang lain gitu. Meskipun ya tadi kita akan dapat surprise, oh, ternyata suamiku kayak gini ya, ternyata pasangan kayak gini ya gitu. Itu bisa kita komunikasikan karena kadang itu seremeh hal yang kita nggak sadari atau pasangan kita nggak sadari tentang kebutuhan kita, kemauan kita itu jadi runyam gitu. Jadi menikahlah, memang teman-teman bersiap untuk menikah, bukan karena usia, bukan karena capek ditanya, bukan karena lelah, dan jangan bayangkan menikah sesuai dengan ekspektasi yang ada di sosial media. Lihat aja sekelilingnya. Kayaknya tetangga-tetangga itu sudah bisa jadi contoh. Tiap hari kayak gimana, ada yang suaminya nggak kerja, ada yang istrinya entah gimana. Nah, itu juga bisa jadi masalah. Belum lagi kalau punya anak, ke depannya akan gimana. Gitu. Karena nikah itu nggak setahun, 2 tahun, nggak 1 hari, 2 hari, tapi selamanya. Gitu. Panjang ya? Ya, terima kasih sekali lagi Ustaz Sama-sama. Sama-sama. buat sharing gitu. Semoga terus dengan kami bahagia. Semoga selalu di Amin, amin. Kak Ira juga semuanya. sudah ikut ini mungkin yang 5 itu hari ini sekali lagi dari Forda Kabupaten Bogor Ustazah Sama-sama. Ayun mudah-mudahan gabung lagi dengan Amin, kita amin. Amin. Insya Allah, insya Allah. ya, yang lebih bisa untuk dalam kehidupan kita sehari. Amin. Tarik juga dengan materi tentang perempuan gitu ya. Ya, baik, baik. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Sama-sama, sama-sama Kak Ira. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih teman-teman Fatayat Forum Daiyah ya ini ya Forum Daiyah Fatayat Kabupaten Bogor. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf jika kurang-kurangnya. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk tentu datangnya dari saya. Saya tutup ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu insya Terima kasih juga. Allah. Terima kasih juga Bung sahabat di kita live terus dan 10 Ramadan
Terus Instagramnya. Terima kasih atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.